Shalom Alehem Besem Yesua Hamasia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting dalam renungan malam kita kali ini yang terambil dalam firman Tuhan Matius 12 ayat 46 sampai yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Bapak Ibu, renungan malam kita kali ini saya beri judul 3 pandangan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan orang yang sudah diselamatkan, maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan bukan hanya antara tuan dan hamba. Kita adalah hamba dari Tuhan, Tuhan kita. Tetapi semakin kita mengenal Tuhan, semakin dekat kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, maka Tuhan memandang kita sebagai umatnya ini berbeda-beda. Kenapa saya katakan berbeda-beda? Karena Tuhan memandang kita ini memang berbeda sebagaimana kita semakin dekat akan Dia. Yang pertama dikatakan sebagai saudara. Matius 12 ayat 49 sampai 50 yang sudah kita baca dikatakan, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus memanggil murid-muridnya sebagai saudaranya, yaitu setiap orang yang melakukan kehendak Bapanya. Jadi jelas, barang siapa atau setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita melakukan kehendak perintah Bapa, maka kita disebut saudara-saudara Tuhan Yesus. Luar biasa, begitu dekatnya kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Yang kedua dikatakan sebagai murid. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi jelas di sini bahwa sebagai murid Yesus, maka setiap orang percaya harus mau dan siap memikul salib pribadi yang dipercayakan kepadanya. Sebab bagi yang tidak bersedia memikul salib tidak layak disebut murid. Jadi jelas, kalau kita mau disebut murid, berarti kita harus berani memikul salib. Dan yang pasti kita ini disebut murid karena kita taat melakukan perintah guru kita. Seorang murid mau diajar dan mau belajar. Seorang murid taat akan perintah gurunya. Ini yang kedua, kita disebut murid oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga dikatakan sebagai sahabat. Dalam Yohanes 15 ayat 14-15, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kuperintahkan dari Bapa-Ku. Orang percaya juga disebut sahabat oleh Tuhan Yesus, dan kita bukan lagi hamba. Karenanya hubungan kita dengan Tuhan Yesus sangat dekat sekali. Ini luar biasanya bedanya kekristenan dengan agama di dunia sana, Bapak Ibu. Kita memiliki relationship, hubungan yang dekat kepada Tuhan kita. Tuhan kita ini tidak jauh, Bapak Ibu. Itu kenapa hubungan orang Kristen, orang percaya dengan Tuhannya itu sangat dekat. Sedekat apa? Sedekat perkataan ucapan kita. Setiap kita berkata, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, pada saat itu Tuhan ada. Karena Allah itu sendiri ada di dalam diri kita, Immanuel, melalui Roh Kudusnya. Jadi kita ini dekat dengan Tuhan. Itu kenapa ketika kita menyembah Dia, memuji Dia, kita diperintahkan untuk masuk ke kamar. Berbeda dengan orang di dunia sana yang memanggil Tuhannya pun harus memakai loudspeaker. Berbeda sekali dengan Tuhan kita, Bapak Ibu. Kita dekat dengan Tuhan kita. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada 3 pandangan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama dikatakan sebagai saudara, yang kedua sebagai murid, dan yang ketiga sebagai sahabat. Orang Kristen pada dasarnya adalah orang-orang yang mengambil komitmen untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan tuntunannya. Jadi jelas Bapak Ibu, kekristenan itu berbicara tentang relationship, tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Kalau kehidupan bersama dengan Tuhan berarti Tuhan itu dekat dengan kita, sehingga kita ini disebut saudaranya, muridnya, sahabatnya. Demikian Bapak Ibu renungan malam kita kali ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati dan semakin kuat dan mengenal Tuhan kita. Jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel dan bagikan kepada banyak orang, teman dan saudara-saudara Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.